Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh Iktikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Baik ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Hidayatus Sunnah yang berbahagia, hari ini insyaallah kita akan belajar bersama-sama tentang hadis ke-26 dari kumpulan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Ya, silakan dibuka ibu-ibu hadis ke-26. Yang belum ada kitabnya boleh dibuka dari media sosial, boleh silakan dari yang teman-teman punya aja Pak. وَنُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَبَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَعْلَمُ عَلَيْهَا فَتَعْمُ صَدَقَةً وَالْكَلِمَاتُ الطَّيِّبَاتُ صَدَقَةٌ وَبِكُلِّيَةٍ وَتَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ وَتُمِيتُ عن طريق صدقة رواه البخاري ومسلم. Baik, dibacakan artinya Bu. Sedekah wajib bagi setiap kesendian. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kesendian seseorang harus dikeluarkan sedekah setiap hari selama matahari terbit, yaitu mendamaikan dua orang adalah sedekah, membantu seseorang naik ke atas kendaraannya atau mengangkatkan barang ke atas kendaraannya adalah sedekah. Kata-kata yang baik adalah sedekah. Setiap langkah menuju sholat jamaah masjid adalah sedekah, dan menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jazakillahu khair, barakallahu fiki wa barakallahu fi ilmiki, ja'alallahu hadal amali salih fi mizani hasanatik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang ibu baca menjadi pemberat amalan kebaikan di timbangan akhirat nanti. Amin, Allahumma amin. Baik teman-teman yang saya cintai karena Allah, ketahuilah saudariku bahwa hadis ke-26 ini menjelaskan tentang betapa pentingnya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan arti syukur yang sesungguhnya itu seperti apa? Kan kita mensyukuri itu nikmat Allah. Apa yang harus kita lakukan ketika kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah hanya cukup kita mengucapkan alhamdulillah atau ada yang lainnya? Maka para ulama menjelaskan bahwa wujud syukur itu teman-teman bisa kita lakukan dengan 3 hal. Yang pertama adalah dengan hati kita. Maksudnya bagaimana dengan hati? Mengakui bahwa segala nikmat itu berasal dari Allah.
Teman-teman, kita dikasih sehat, yang memberikan sehat siapa? Allah. Katakan pada diri kita, dalam hati kita, bahwa ini tuh dari Allah. Ya, wajah yang bersih, wajah yang sempurna, yang glowing itu dari siapa? Allah. Ya, bukan karena panjenengan rajin ke tempat perawatan, bukan. Tapi semuanya berasal dari Allah. Dan subhanallah teman-teman, kita punya kisah di mana kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya dulu ketika beliau mentafsirkan surah Al-Qasas ayat 78 dalam kisah Qarun, dulu Qarun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang berlimpah. Dan ternyata Qarun mengatakan, kata Qarun, bahwa harta itu bukan dari Allah, bukan dari Tuhannya. Tapi harta tersebut karena kepandaian Qarun dalam mencari harta. Disebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 78, boleh dibuka teman-teman, surah Al-Qasas ayat 78. Silahkan. Al-Qasas ayat 78. Semua dibuka. Al-Qasas ayat 78. Oke, sudah? Saya bacakan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama utitu ala ilmin 'indi. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. Lihat apa kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kata Qarun Allah menjelaskan dalam surah Al-Qasas ayat 78, Qarun berkata bahwa sesungguhnya aku itu diberi harta karena ilmu yang ada padaku. Artinya karena kepintaran, kecerdasan Qarun dalam mencari harta. Kemudian Allah menegurnya, apakah engkau tidak mengetahui bahwasanya Allah telah membinasakan umat-umat sebelum engkau wahai Qarun yang lebih kuat daripadanya, yaitu kaum 'Ad, kaum Samud. Mereka adalah kaum-kaum yang kuat. Tapi karena mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan bahwa ketika mereka memahat ya gedung-gedung yang tinggi, ketika mereka membuat ya peralatan-peralatan yang canggih, mereka mengatakan ini adalah kecerdasan mereka, bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan. Maka dari itu ketika mereka sombong mengatakan bahwa itu adalah hasil kerja keras mereka, maka Allah timpakan azab kepada mereka berupa angin yang sangat kencang. Allah timpakan kepada mereka dengan suara yang keras yang berasal dari langit. Dan inilah janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang sombong. Jadi teman-teman, kalau waliyadzubillah ya kita merasa sombong dengan apa yang Allah beri, maka itu sungguh kita telah tertipu. Ditipu oleh siapa? Ditipu oleh syaitan. Ya, katakan bahwa kepintaran, kecerdasan, pemahaman, harta, amanah, jabatan, anak, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka. Maksudnya adalah dosanya orang-orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mengatakan di dalam hatinya bahwa itu semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingkari bahwa kenikmatan yang mereka dapatkan itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman yang masih punya anak-anak kecil, seringkali ajarkanlah ya kepada anak-anak kita ya, kalau misalnya pas
anak-anak kita makan, kemudian kita bilang ke anak-anak kita, nak, ini makan dari siapa? Ya. Kemudian kita bantu, ini makanan dari Allah. Kita lihat, Masya Allah, misalnya, ya, pemandangan. Kemudian kita tanya, itu siapa yang telah menciptakan gunung yang begitu indah? Allah, nak. Terus, ya, kalau anak kita habis ujian, gitu ya, habis ujian terus dapat nilai 100, ya. Kita katakan bukan, wah anak ibu pintar sekali, ya bukan begitu. Tapi caranya, alhamdulillah ya nak, kita bersyukur Allah yang telah memberimu kepintaran, gitu ya. Jadi, yuk mari kita jadi orang tua yang bijak, yang mengingatkan anak-anak kita agar dia pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangan seperti Qarun, yang mana Qarun tidak mengakui bahwa nikmat tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah bagi Allah untuk membinasakan harta seseorang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat-sangat mudah. Ya, Allah itu zat yang maha memberi dan zat yang maha mengambil. Ya, kalau orang yang diberi harta oleh Allah dia bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya. Gitu kan? Dan kita sebagai seorang istri, ya haruslah pandai-pandai bersyukur menerima apa yang diberikan oleh suami kita. Ya, alhamdulillah, dalam hati alhamdulillah ya Allah, Engkau zat yang maha baik yang telah menitipkan kepada suamiku harta untuk disampaikan kepadaku. Ya Allah, jadikanlah hamba seorang istri yang merasa cukup dengan pemberian Engkau yang telah Engkau titipkan kepada suamiku. Maka insya Allah, ya kalau kita terus bersyukur kepada Allah, ya maka rizki dari arah yang tak terduga itu akan Allah datangkan. Yakinlah. Ya. Jenengan dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui suami 1 bulan 3 juta misalnya, ya, atau 2 juta misalnya. Itu secara dohir 2 atau 3 juta itu menurut orang-orang zaman sekarang dengan anak 3 itu nggak cukup secara dohir. Tapi ketika hati kita mengatakan alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah atas segala nikmat yang Engkau berikan kepadaku, Engkau titipkan ya kepada suamiku nikmat ya berupa harta, ya Allah jadikanlah aku seorang istri yang pandai memanage harta ini. Maka wallahi Allah akan berikan harta dari arah yang tidak kita duga-duga sebelumnya. Subhanallah. Tiba-tiba misalnya ya Allah kasih kita Masya Allah kejutan, Masya Allah. Tiba-tiba suaminya dapat bonus ya misalnya. Dari arah yang tidak diduga-duga. Ada yang mengumrahkan gitu kan. Istrinya sekalian diajak, itu kan rezeki dari Allah. Ya. Dan ini sekali lagi teman-teman bahwa yang namanya rezeki itu bukan hanya masalah uang saja. Ketika Allah berikan kepada kita nikmat sehat, maka kita harus mensyukurinya, dan itu kita katakan dalam hati alhamdulillah Engkau yang telah memberikan kepada hamba nikmat sehat. Ketika Allah memberikan kepada kita anak-anak yang mau sholat ke masjid, ya, anak-anak mau sholat ke masjid, anak laki-laki, maka kita harus syukuri itu. Katakan dalam hati kita alhamdulillah ya Allah, terima kasih Engkau yang telah menggerakkan hati anakku untuk pergi ke masjid. Kalau bukan Allah yang menggerakkan hati anak kita untuk pergi ke masjid, maka sudah qomat, sudah selesai sholat, anak kita nggak bergerak dari bermain. Ya, maka banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakan dalam hati kita bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Saya kalau berbicara masalah syukur ini, Bu, rasanya tuh kita tuh malu sama Allah. Udah dikasih banyak sama Allah, gitu kan ya. Kadang kita lupa, lalai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mengampuni segala kelalaian kita. Amin. Allahumma amin. Baik, kemudian yang kedua, di antara wujud syukur adalah dengan lisan. Gimana Ustazah maksudnya dengan lisan? Lisan kita banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu suka kalau kita memujinya. Dan jangan bermaksiat kepada Allah. Allah tuh gak suka kalau lisan kita digunakan untuk nyanyi-nyanyi. Allah nggak suka kalau lisan kita gunakan untuk mencela orang lain. Allah nggak suka kalau lisan kita gunakan untuk nyinyirin teman kita. Tapi Allah suka ketika lisan kita gunakan untuk mengatakan perkataan yang baik untuk saudara-saudara kita, baru Allah suka. Nanti kita akan bahas satu persatu bahwa di antara perkataan baik itu terhitung sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam agama kita ada kaidah yang berlaku. Apa kata Rasulullah SAW? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Di antara
perkara yang seharusnya kita fokus di dalamnya adalah, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang beriman kepada hari akhir dan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ucapkanlah perkataan baik atau diam. Sudah. Ya. Dan pada hari ini ya teman-teman, pada hari ini bukan hanya lisan yang perlu kita jaga, tapi kita juga harus menjaga jari jemari kita agar tidak merendahkan orang lain dalam komentar-komentar kita, agar tidak membuat orang lain tuh sakit hati dengan apa yang kita tulis di sosial media, gitu loh. Jadi kalau zaman dulu ya, orang mau berkata, para ulama zaman dulu berpikir, nanti yang saya katakan tuh bermanfaat apa enggak. Zaman sekarang ya, dengan berkembangnya teknologi ya, maka ketika mau menulis kita harusnya mikir-mikir ya, kira-kira tulisan aku tuh mengundang syubhat enggak ya? Kira-kira yang saya tulis itu membuat orang lain tuh jadi ribut enggak ya? Kira-kira yang mau saya tulis itu bermanfaat apa enggak ya? Ah, itu dia. Ya, itu tanda syukur kita kepada Allah. Ya. Jadi di antara wujud syukur itu tidaklah kita menulis kecuali yang baik-baik saja. Tidaklah kita mengucapkan sesuatu kecuali yang baik-baik saja. Sudah. Ya. Mau apa yang kita cari? Ya, jangan sampai lisan kita itu waliyadzubillah teman-teman sukanya mencaci maki, sukanya nyinyirin, sukanya naudzubillah summa naudzubillah membuat orang sakit hati. Ya tiba-tiba pas di akhirat amalan sholat kita diambil sama orang lain, amalan zakat kita diambil oleh orang lain, amalan sedekah kita diambil orang lain, habis pahala kita. Ya kan? Dan itu akan menjadi penyesalan. Ya di akhirat nanti adalah orang-orang yang dia di dunia rajin beribadah, sholatnya rajin, tahajudnya rajin, puasanya rajin, tapi lisannya nggak bisa dijaga. Apa yang terjadi? Pahala kebaikannya dibagi-bagikan kepada orang yang didoliminya selama ini dengan lisannya, dengan tulisannya. Penting ya bagi kita itu kalau pengen hidup tenang, mencari ketenangan. Ketenangan dan kebahagiaan, mencari kebahagiaan bukan ketenangan, mencari, saya katakan karena kebahagiaan dan ketenangan tuh ada sesuatu yang berbeda teman-teman. Kebahagiaan tuh dicari harus ada apa yang harus kita cari itu, apa yang harus kita tinggalkan. Kalau ketenangan tuh Allah yang mendatangkan. Jadi misalnya gini, kalau kita pengen bahagia hidup kita teman-teman, terkadang kita harus beberapa waktu kita harus menyendiri, meninggalkan dari persosialan media sejenak aja ya, coba nggak usah lihat-lihat berita ya, maka insya Allah teman-teman kita akan bahagia ya. Dan ketahuilah teman-teman bahwa ketika kita banyak melihat, ketika kita banyak bermuamalah dengan sesama hamba Allah, maka justru kadang itu yang banyak mengundang dosa untuk kita semuanya, ya kan? Iya nggak teman-teman? Iya. Apalagi kalau punya bestinya jengkelin, bestinya masya Allah ngemesin gitu loh. Ya, kita bisa, kamu bisa nggak sih mulutmu gitu ya, nggak mengucapkan seperti cabai rawit. Kan kadang kita rodo-rodo jengkel tuh punya besti tuh yang ngomong kayak cabai rawit pedesnya gitu kan? Ya, kita pengen nggak teman-teman punya besti yang masya Allah sekalinya bicara tuh adem, seperti air hujan yang membasahi bumi gitu kan? Ya pengen kan? Ya sekalinya berbicara doa-doa yang panjang yang diucapkan dengan lisannya kan kita senang. Maka kalau kita senang punya besti yang demikian, berhati-hati ketika kita mengucapkan sesuatu. Ya, saya senang ketika banyak-banyak bermuamalah misalnya ya dengan orang-orang Arab. Kenapa? Karena lisan-lisan mereka itu udah dibiasakan dari kecil, dari mereka belajar sama ibunya untuk mendoakan orang lain. Ya, bukan justru untuk basa-basi akhirnya basi beneran. Ya, contoh orang Indonesia ketika melihat ada orang nggak nikah, ya mesti yang terucap dari lisannya sebagian dari mereka apa? Sebagian dari kita. Hati-hati jadi perawan tua, gitu nggak sih? Ya, saya pernah ceritakan ibu-ibu, ada seorang ibu nangis-nangis. Setelah saya isi kajian curhat, saya belum mendengarkan udah nangis duluan. Saya tanya, "Napa Bu kok nangis? Ngapunten nggih kalau kehadiran saya membuat panjenengan jadi mengeluarkan air mata." Kata ibu itu, "Ustazah doain anak gadisku, Ustazah. Usianya udah di atas 30, tapi kok ya belum datang jodoh. Aku ki malu lek ketemu karo tonggoku." Lah napa Bu kok malu Bu? Ibu buat salah apa? Enggak Us, dia tuh sukanya bilang hati-hati loh.
anakmu ki jadi perawan tua gitu. Coba lihat, sakit hati nggak sih? Orang yang punya basic kayak gitu tuh sakit hati nggak? Pasti. Daripada lisan kita mengucapkan kata-kata yang seperti itu, lebih baik kita doakan. Bu, semoga Bu anak panjenengan segera Allah berikan jodoh yang sholih. Gitu kan adem toh? Amin. Nah, sama teman-teman. Kalau panjenengan nih, ini anak-anaknya Bu Yuni kan anak-anak muda nih rata-rata nih. Ya, anak-anak muda. Ketika ada temennya, ketika jenengan dikasih jodoh sama Allah, dikasih pasangan hidup, temennya belum nikah, daripada nyinyirin kapan mau nikah, gitu ya, undangannya ditunggu, itu tuh menyakitkan. Daripada seperti itu, mending cariin calon deh. Ya. Tanya suaminya, beb, temanku kilo, ya belum nikah, ada calon ndak? Di stok nggak? Oh yo tak cariin, ya itu masya Allah solusi. Bukan justru nyinyirin, bukan. Orang Arab itu sering mendoakan, ya. Jadi kalau lihat ada orang nggak punya anak-anak, didoakan, yo semoga Allah berikan kepada engkau keturunan yang solih dan solihah. Bukan malah nyinyirin, udah nikah lama kok yo belum dikasih keturunan, jangan-jangan jenengan mandul ya Mbak Yu? Hah? Ada nggak pernah nggak dengar kata-kata yang seperti itu terucap dari lisannya wanita? Ada, pernah. Maka dia tidak bersyukur kepada Allah dengan lisan yang Allah berikan. Padahal lisan itu adalah bagian dari nikmat yang Allah berikan. Coba yuk kita lihat dalam surat Al-Balad ayat 8 sampai 9. Dibuka coba. Bibir ya, lidah. Coba dibuka. Apa kata Allah? Kata Allah, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Gitu kan? Coba dibuka surat Al-Baladnya. Yuk dibuka yuk surat Al-Baladnya biar kita itu lebih bersyukur kepada Allah. Ternyata bagian dari nikmat yang kadang kita kurang bersyukur itu ketika Allah berikan kepada kita lisan. Ketika Allah berikan kepada kita mata. Ya. Itu adalah nikmat yang kadang kita kurang mensyukurinya. Sudah ketemu Al-Balad? Oke. Jadi ayat 7 ya Allah menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah. Oh, surat ini tuh kemarin baru dibahas oleh Ustadz Hanan di Masjid Sabo. Ada masjid besar itu, Masjid Sapolan di Sabo, Masjid Baitur Rahim apa Baitur Rahman ya. Itu tuh kemarin hari Sabtu kemarin itu saya hadir. Kata Ustadz Hanan, saya masih ingat al-aqabah itu, falaqtahamal aqabah itu artinya adalah jalan yang dia mendaki gitu, nggak lurus-lurus aja. Artinya gini, berarti ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat lisan, memberikan kepada kita nikmat bibir yang sehat, lisan yang sehat, memberikan kepada kita mata yang sehat, itu Allah sedang menguji diri kita. Ya, apa yang akan engkau pakai dengan lisanmu? Apa yang akan engkau pakai dengan matamu? Apa yang akan engkau pakai dengan bibirmu? Ya, makanya ada toh teman-teman pernah dengar acara lambe turah. Nah, itu isinya apa? Ngosipin orang ya, nyari-nyari kesalahan orang gitu kan, terus digoreng-goreng gitu ya, gitu kan? Jenenge lambe turah. Berarti yang namanya lambe Bu, yang namanya bibir lambe itu nikmat. Oh jadi turah-turah, gitu kan? Berkatalah yang baik. Jangan orang punya kehidupan dicari-cari kesalahannya, digoreng-goreng. Makanya hati-hati, apalagi panjenengan malah jadi penontonnya. Ya misalnya astagfirullah wa atubu ilaik. Kan kadang ada orang-orang zaman sekarang nyari acara gitu kan. Ya, acaranya apa? Nonton lambe turah. Ya, hasbunallahu wa ni'mal wakil.
Ya, jadi hati-hati dengan lisan, hati-hati dengan lambe, dengan bibir, dan hati-hati dengan penglihatan. Karena kalau kita tidak menjaganya, maka ya ketiganya bisa menyeret kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya subhanallah. Jadi benar-benar kalau kita mau membahas tentang masalah lisan bagi wanita ini bisa berjilid-jilid kajian, bersesi-sesi kajian. Bahkan kata Rasulullah SAW, ya subhanallah, banyaknya wanita yang diseret masuk neraka itu disebabkan karena lisannya yang nggak mau bersyukur atau kurang bersyukur kepada suami mereka. Ya dengan lisan. Ya, jadi semoga kita tidak dijadikan oleh Allah wanita yang ketika kita lagi ada ada perkara atau ada sesuatu dengan suami kita, kemudian kita berkata, ya wahai suamiku, engkau tidak pernah berbuat sesuatu kepadaku dan anak-anakku. Jangan sampai. Ya, waliyadzubillah. Semarah apapun kita, teman-teman, sekesel apapun kita kepada suami kita, jangan sampai mengatakan hal tersebut. Karena itu termasuk di antara ciri wanita-wanita calon penghuni neraka. Ya kan? Ketika Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala penduduk neraka, maka kata Rasulullah SAW, aku melihat penduduk neraka itu kebanyakan kaum wanita. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya? Kata Rasulullah, mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi mereka dengan lisannya kan ibu-ibu tidak mensyukuri, mereka mengkufuri apa yang telah Allah berikan kepada mereka, yaitu harta yang Allah titipkan kepada suaminya, kebaikan yang Allah titipkan kepada suaminya. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, wahai para sahabat-sahabatku, kalau kalian telah berbuat baik kepada seluruh kaum wanita, kepada istri kalian, kemudian suatu hari istri kalian melihat kekurangan kalian, ya maka wanita ini akan mengatakan, wahai suamiku, engkau tidak pernah berbuat kebaikan kepadaku. Lihat, subhanallah. Jadi hati-hati dengan lisan. Apa? Dengan lisan. Baik, kalau tadi kita pernah mendengar tadi ya di kajian ini tentang bagaimana pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Qarun, maka kita juga bisa mengambil teman-teman kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, teladan dari Nabi Sulaiman alaihissalam ketika beliau itu menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan lisannya maupun dengan perbuatannya. Mari kita lihat di dalam surat An-Naml ayat 40. Silakan dilihat surah An-Naml ayat 40. Semuanya dibuka biar kita tahu, oh ada surah An-Naml ayat 40. Sudah? Saya bacakan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Baik. Teman-teman, dalam surah An-Naml ayat 40 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa zaman dulu kala Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali mukjizat. Di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman adalah Allah mampukan Nabi Sulaiman untuk berbicara dengan hewan-hewan, ya termasuk dengan semut, gitu kan? Ingat enggak kisahnya semut di mana Nabi Sulaiman mau lewat, kata semutnya bilang ke temannya, pasukan Sulaiman mau lewat, gitu kan ya? Itu kan kisahnya Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman juga alaihissalam diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mukjizat, ya, punya pasukan. Pasukannya dari jenis apa? Dari jenis manusia dan dari jenis jin. Jadi zaman dulu tuh jin-jin itu tunduk kepada Nabi Sulaiman atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan suatu hari ada burung yang bernama Hudhud. Burungnya namanya Hudhud ya.
ketika tidak ikut kumpul, ya, kumpul bareng dengan Nabi Sulaiman bertanya, mana Hudhud? Ya, kok nggak ada, absen dia. Ya. Maka kata Nabi Sulaiman, tolong panggil Hudhud, kalau datang suruh menghadap ke aku. Kemudian Hudhud datang, ya Hudhud bilang ke Nabi Sulaiman, wahai Nabi Allah, aku melihat di suatu kerajaan Sabah. Sabah itu kalau sekarang teman-teman namanya Ma'rib, di Yaman. Dulu di sana kami pernah waktu masih di Yaman tuh melihat reruntuhan istana Ratu Balkis. Ya. Jadi katanya Hudhud ini, wahai Nabi Allah, saya melihat bahwa di kerajaan Sabah, yaitu di Yaman, di Ma'rib zaman sekarang, itu aku melihat kerajaannya dipimpin oleh seorang wanita, di mana wanita tersebut menyuruh kepada kaumnya untuk menyembah matahari. Subhanallah ibu-ibu, teman-teman, kami orang Indonesia itu ketika melewati tempat penyembahan matahari itu ternyata bentuknya tuh tiang-tiang tinggi sekali. Sampai ada teman kami, di antara teman kami yang paling tinggi, orang mana waktu itu ya saya lupa, dari negara lain, itu berdiri di tiang itu masih lebih tinggi lagi. Ya. Dan di sana tuh perlu diketahui teman-teman, kalau di Yaman yang namanya peninggalan orang-orang terdahulu itu tidak dirawat sama sekali. Ya. Jadi ya diruntuhkan begitu aja. Ya, hanya dikasih gerbang, ya dikasih pagar biar orang nggak masuk situ. Tapi kita bisa lihat, oh itu dulu istananya Ratu Balkis. Ya, maka ketika itu Nabi Sulaiman menuliskan surat kepada Ratu Balkis, wahai Balkis, kamu hanya ada dua pilihan, masuk Islam, maksudnya masuk kepada agama Nabi Sulaiman, atau aku perangi. Ya, yang terjadi apa teman-teman? Pernah baca nggak kisahnya? Yang terjadi adalah Ratu Balkis, ya akhirnya apa endingnya? Menemui Nabi Sulaiman dengan membawa hadiah yang banyak, gitu kan? Maka kemudian kata Nabi Sulaiman, mohon maaf, aku istilahnya nggak bisa nih disogok kayak gini nih. Kamu bawa hadiah biar aku luluh hatinya, gitu ya. Nabi Sulaiman tidak terperdaya dengan kecantikan Ratu Balkis kala itu. Yang penting kamu Islam dulu, gitu kan ya. Masya Allah. Bahkan Nabi Sulaiman mengatakan bahwa kenikmatan dari Allah yang Allah berikan kepadaku tuh jauh lebih banyak daripada hadiah yang kamu bawa. Wih, keren banget ya, ada laki-laki begitu ya. Berarti kan fitnah wanita itu biasanya dibarengi dengan fitnah harta. Fitnah wanita biasanya dibarengi dengan fitnah jabatan, gitu nggak ibu-ibu? Dan laki-laki itu klepek-klepek kalau sudah disandingkan dengan fitnah wanita, fitnah jabatan sama fitnah harta. Nah, ada nggak laki-laki yang klepek-klepek? Banyak, ya kan? Dan ketika itu ibu-ibu tahu, kata Nabi Sulaiman kepada jin, diantara jinnya namanya Ifrit, ya. Siapa yang bisa memindahkan istananya Ratu Balkis ke sini, katanya. Maka kata jin, wahai Nabi Allah, aku akan mendatangkan singgasananya Ratu Balkis ke hadapanmu sebelum engkau mengedipkan matamu. Masya Allah. Jadi langsung ting ting gitu loh, datang. Itu siapa yang mendatangkan? Allah. Ya. Maka kata Nabi Sulaiman di dalam ayat ini, kata Nabi Sulaiman, subhanallah, ini adalah kenikmatan yang Allah berikan kepadaku. Hadza min fadli Rabbi. Tolong digarisbawahi. Jadi kalau teman-teman ada yang memuji nih, Masya Allah, kamu itu ya cantiknya, gitu ya. Kamu tuh pinternya, ya, kamu tuh kayanya. Kalau orang Palembang bilang gitu ya. Maka teman-teman bilang, hadza min fadli Rabbi. Wah, murid sopo kok iso bahasa Arab. Apa artinya hadza min fadli Rabbi? Ini semua keutamaan dari Allah. Apa jawabannya Bu? Kalau ada yang muji-muji, ya kalau ada yang muji-muji beda lagi jawabannya sebenarnya ya. Maksudnya kita akui dulu bahwa itu semuanya dari Allah. Hada min fadli Rabbi. Itu ya, Masya Allah. Nabi Sulaiman tuh keren banget itu. Ibadahnya luar biasa, Masya Allah. Dengan banyaknya yang Allah kasih kepada Nabi Sulaiman juga beribadah sangat kencang. Coba lihat teman-teman ceritanya Nabi Sulaiman juga di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Boleh dibuka. Al-Ahqaf ayat 15. Jadi kalau teman-teman punya anak, mau menamai anak, jangan bingung-bingung. Siapa namanya? Ustazah minta nama dong. Ya, coba lihat, para nabi itu bisa dijadikan untuk nama anak-anak kita. Namain anaknya Sulaiman, tapi dipanggilnya ya Sulaiman. Jangan Aiman. Ya di satu itu ada namanya Sulaiman, dipanggilnya Aiman. Saya bilang tak kira namanya Aiman, ternyata namanya Sulaiman.
Ya, apalagi dipanggilnya Maman. Nah, loh, namanya siapa Bu? Sulaiman. Loh, kok dipanggilnya Maman? Nah, apalagi dipanggilnya Sule. Loh, namanya siapa Sule? Sulaiman. Padahal gitu kan? Ya, nanti jadi nyinyirin Sule susu kedelai gitu kan? Jangan. Ya, panggillah Sulaiman. Ya. Baik, sudah Bu dibuka surah Al-Ahqaf. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahqaf? Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Masya Allah. Apa kata Allah? Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapinya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia pun berdoa. Nih doa Bu. Kalau kita umurnya sudah mau mencapai 40 atau bahkan lebih dari 40 tahun, banyak-banyak doa ini. Apa doanya? Ya Allah, Rabbku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku. Dan supaya aku dapat berbuat amal yang solih yang Engkau ridhoi. Lihat teman-teman. Umur 40 itu yang dicari apa sih? Kalau umur 40 perempuan masih goyang sana, goyang sini, masih tiktokan dan lain sebagainya, kita doakan semoga Allah berikan hidayah. Ya. Karena 40 itu artinya sudah mau mendekati tanah. Ya, walaupun kematian gak harus nunggu 40. Tapi kita berdoa kepada Allah, wahai Rabbku, Engkau tuh zat yang maha baik yang telah memberikan kepadaku dari usia jebrol bayi owek sampai 40 tahun ini Engkau berikan udara yang segar kepadaku tanpa alat bantu. Maka ya Allah, jadikanlah aku hambamu yang pandai bersyukur kepadamu. Kan gitu. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kita meminta kepada Allah agar Allah karuniakan kepada kita petunjuk, agar Allah mudahkan kita dalam beramal solih sesuatu yang Allah ridhoi. Gitu. Yang ketiga, tadi yang kedua, yang ketiga, ya kita meminta kepada Allah agar Allah berikan kebaikan untuk anak cucu kita. Kenapa teman-teman? Di dalam surat Al-Ahqaf ini Allah Azza wa Jalla mensejarahkan, menuliskan tinta emas tentang doanya Nabi Sulaiman. Karena kalau kita sudah meninggal dunia, maka yang kita harapkan adalah doa dari anak cucu kita. Maka dari itu selagi kita masih diberikan kehidupan oleh Allah, banyak-banyak berdoa kepada Allah, wa aslih li dzurriyyati. Ya kan? Ya Allah, solihkanlah anak keturunanku. Anak-anak yang disolikan oleh Allah, yang diperbaiki hidupnya oleh Allah, ketika orang tuanya meninggal dunia bukan rebutan warisan. Tapi apa yang dilakukan? Mereka berdoa kepada Allah, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah terangi kuburnya. Subhanallah. Allah jadikan kuburnya taman dari taman surganya. Masya Allah. Itu anak-anak yang solih begitu. Ya. Makanya kita minta sama Allah, ya Allah berikanlah kepadaku, perbaikilah keadaan anak cucuku, agar suatu hari kala ketika aku sudah berada di kubur, mereka dimampukan lisannya untuk banyak-banyak mendoakanku. Ya. Dan inilah orang tua yang sukses. Orang tua yang sukses itu adalah orang tua yang dia punya anak tersebut Allah gerakkan lisannya untuk banyak mendoakan. Baik orang tuanya masih ada ataupun orang tuanya sudah tiada. Ini orang tua sukses yang sesungguhnya. Ya, masalahnya standar kita ini orang tua yang sukses itu adalah yang anaknya berkarir. Gitu kan? Yang berkarir sampai jenjang mana, kemudian bisa memberikan dunia macam-macam. Coba kita renungkan, dunianya dibawa nggak sama kita ke kuburan? Kan enggak.
Gitu kan ya? Makanya penting bagi kita meminta kepada Allah, wa aslih li fi dzurriyyati. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ya PR, yang belum membiasakan doa ini dibiasakan. Surah Al-Ahqaf ayat 15. Surah Al-Ahqaf ayat 15. Dari Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Baik. Kemudian di antara wujud syukur kita kepada Allah dengan lisan kita, teman-teman, kalau kita lihat hadis ke-26, maka ada di sebuah kalimat wal kalimatu thayyibatu shadaqatun. Lihat, wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Apa kata Rasulullah SAW? Bahwa perkataan yang baik itu adalah sedekah. Jadi kalau kita berkata-kata baik, artinya kita sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lisan yang Allah berikan kepada kita, gitu ya. Jadi Masya Allah ya teman-teman, berkata-kata baik itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika teman-teman membagi ilmu, maka itu teman-teman sedang sedekah. Ketika kita menasihati teman kita atau kita mengajak teman kita untuk kekajian dengan lisan kita, itu juga ibadah, sedekah. Masya Allah. Jadi wujud syukur kita kepada Allah adalah dengan banyak-banyak bersedekah. Dan bersedekah itu nggak harus pakai uang. Bersedekah itu bisa caranya adalah dengan berkata-kata yang baik, gitu ya. Baik, kemudian yang ketiga adalah wujud syukur kita kepada Allah. Syukur yang sesungguhnya adalah dengan perbuatan. Baik. Dengan perbuatan itu contohnya apa Ustazah? Misalnya perbanyak ibadah kita dan perhatikan kualitasnya. Perbanyak ibadah kita dan perhatikan kualitasnya, bukan hanya kuantitas tapi kualitas. Kemarin saya bertemu dengan salah satu jamaah kajian perdana ya. Kemarin tuh hari apa ya? Hari Jumat ya. Berarti bukan kemarin ya, kemarin saya ke Magelang ya. Hari Jumat itu ketemu sama salah satu jamaah di majelis taklim namanya Raudatul Iman. Itu perdana saya mengisi di sana di Balai Agung daerah Jalan Kaliurang. Saya berjumpa dengan salah satu akhwat perempuan. Beliau hadir di kajian ya di rumah salah satu jamaah. Dan beliau itu Masya Allah, Allahumma barik, semoga Allah menjaga beliau. Beliau tuh punya apa ya istilahnya, banyak membantu teman-teman yang lagi punya mental yang gak sehat gitu lah. Dan beliau tuh ketika mendengarkan kajian saya, waktu itu saya bilang bahwa kita tuh kalau ibadah tuh harus berkualitas, sadar diri gitu loh. Kalau lagi sholat ya sadar bahwa kita tuh lagi sholat, jangan kemana-mana pikirannya. Kata beliau, Ustazah, itu namanya kalau dalam dunia saya itu namanya mindful. Tahu mindful? Mindful, mindful tahu mbak? Namanya mindful gitu ya. Jadi katanya ternyata selaras gitu antara ilmu agama dengan ilmu psikolog Islam itu selaras gitu. Bahwa ternyata tuh memang kita itu kalau ibadah tuh harus sadar bahwa kita tuh sedang beribadah. Kalau kita zikir ibu-ibu, bukan cuma lisan aja yang berkata astagfirullah wa atubu ilaik, astagfirullah subhanallah, tapi betul-betul kita hayati bahwa kita tuh lagi berzikir kepada Allah gitu loh. Yang lebih aneh lagi, saya pernah melihat seseorang yang dia lebih bicara dengan orang lain tapi seakan-akan dia sedang berzikir. Nah itu gimana tuh? Nah, kan harusnya tadi sadar diri bahwa kita tuh lagi berzikir kepada Allah, harus fokus. Nah, gitu kan? Jadi di antara wujud syukur kita ketika kita beribadah maka harus fokus. Baca Quran ya fokus. Mau WhatsApp-nya bunyi tang teng tong, ya udah biarin aja. Ya, kecuali kalau ada telepon dari ayang bebek baru diangkat. Oh, bebekku nelpon baru diangkat. Halo, assalamualaikum. Ya. Masalahnya kan kita kalau baca Quran sekarang kita nggak fokus. Baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Teng. Dari sopo ya? Oh, dari bestiku. Besti ini WA. Aku udah nunggu di depan katanya mau apa? Mau nongki. Akhirnya Qur'annya ditutup padahal baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, berangkat ngafe pulang malam.
Nah, itu kira-kira ada nggak kita ini? Di luar sana, di sini nggak ada. Ya. Di negeri Konoha ya ada. Ada, ya. Berarti kan baca Qur'annya nggak fokus itu. Subhanallah. Jadi kita itu hidup harus fokus, ibu-ibu. Harus ibadah itu harus fokus. Nggak bisa kita ibadah itu disambi-sambi. Walaupun mungkin katanya perempuan tuh multitasking. Apa tuh multitasking? Ya. Iya ya. Tapi ternyata multitasking itu merusak otak. Iya. Saya kemarin sempat tuh saya sama Ustadz Hanan berjumpa dengan salah satu dokter di Bandung. Beliau mengatakan, kata beliau, mohon maaf ya, kita sebagai orang Islam, kata beliau, kalau kita sholat itu ya harus fokus, gitu ya. Pikirannya harus ada, jiwanya harus ada. Dokter ngomong gitu ya. Kata beliau di agama lain, beliau bilang bukan di agama Islam, di agama lain. Itu ada, kata beliau namanya meditasi, tapi itu bukan agama Islam, agama lain. Ya. Di sana pun orang-orang yang sedang bermeditasi itu diminta oleh coachnya itu suruh fokus, iya nggak? Serap di matahari, yang menghadap matahari, menghadap pohon, ya, pohon dihadap-hadap, ya, terus habis itu dia mengatakan bahwa tenang begini gitu kan, berarti fokus nggak? Ada nggak orang bermeditasi di bukan dunia lain, agama lain, itu yang bermeditasi tapi pikirannya loncat-loncat? Nggak ada, kan dia harus fokus. Ya, bagaimana kita seorang muslim harusnya bisa lebih fokus, ya, fokus untuk menjalankan berbagai macam ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya ibu-ibu ya. Jadi mulai sekarang kalau lagi sholat nggak usah ingat jemuran, nggak usah ingat jemput anak, gitu kan ya. Udah fokus saja dulu. Ya. Subhanallah. Jadi ini PR-nya banyak. Ibu-ibu tuh lagi sholat ingat kompor dimatikan belum? Itu kan ya, bawang diiris belum, gitu kan? Kita tuh banyak terdistrak dengan nastaghfirullah wa natubu ilaih. Yuk kita istighfar kepada Allah, ibu-ibu. Ya, padahal nikmat yang Allah berikan tuh begitu banyak, tapi yuk kita ibadahnya minimalis. Ya. Kita minta sama Allah, ya Allah berikan aku ini sampai kita mendikte Allah. 1, 2, 3, ya Allah, aku pengen nanti ya Allah tanggal berapa? 12 bulan 12 2025 ya Allah datangkan jodoh kepadaku, aku akan menikah di tanggal tersebut. Berarti itu mendikte Allah, ya. Tetapi untuk urusan masalah sholat nanti, gitu kan? Subhanallah ibu-ibu, malu sama Allah, ya, malu sama Allah. Baik, jadi dengan perbuatan. Kemudian dengan perbuatan juga teman-teman bisa kita lihat di hadis ke-26 ini, gimana bentuk rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah SAW? Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Kata Rasulullah, setiap persendian manusia itu wajib untuk disedekahkan setiap harinya. Setiap persendian itu wajib bagi kita bersedekah atas setiap sendinya setiap hari. Dan subhanallah teman-teman, ya, Rasulullah SAW beliau bersabda, di dalam sabda beliau, kata beliau, ini sabda beliau, hadisnya sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari, juga Imam Ahmad dalam kitabnya Sahih Musnad. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, fil insani 360 mafsilan. Lihat teman-teman, Rasulullah bersabda bahwa di setiap manusia itu memiliki 360 sendi. Kedokteran terkini, ya, juga sama. Mereka mengatakan, para dokter mengatakan bahwa yang namanya sendi pada diri manusia itu ada jumlahnya 360. Terkagum-kagum nggak teman-teman dengan apa yang disabdakan Rasulullah? Kok bisa selaras, bisa matching apa yang Rasulullah sabdakan dengan apa yang ada pada zaman sekarang? Berarti di sini menunjukkan bahwa apa yang disabdakan Rasulullah itu sesungguhnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan persendian kita. Ya kan? Jadi zaman dulu kan belum ada teknologi seperti sekarang. Lihat sendinya manusia ada berapa. Ya syukurilah bahwa dalam tubuh kita, coba dipegang tubuhnya, dipegang. Boleh dipegang. Nih di tubuh kita ini ada berapa persendian? 360 sendi. Berat enggak bawanya ibu-ibu? Berat enggak? Enggak, ya, kecuali yang obesitas berat. Ya. Lihat ibu-ibu, siapa yang meringankan sendi-sendi kita bisa dibawa oleh kita?
Allah. Siapa yang menjadikan bumi ini nggak berputar-putar sehingga kita bisa berjalan di atas muka bumi? Allah, ya nggak? Hal-hal sepele yang seperti itu tuh kadang kita itu lupa untuk mensyukurinya. Ya Allah, alhamdulillah dalam tubuhku ada 360 sendi. Dan dari 360 sendi itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, maka kita bersedekah. Caranya bagaimana? Dengan sholat duha. Subhanallah. Jadi ternyata ya teman-teman, kalau ada orang dikasih sendi sehat sama Allah, ada bu dokter nggak di sini? Ada ahli kesehatan yang mengerti tentang anatomi manusia? Atau pernah dengar orang teman atau bestie yang sendinya tuh sakit gitu? Atau mungkin ada teman-teman yang pernah merasakan sendinya sakit? Oh, jenengan pernah? Oh, sendi sakit. Masya Allah, gimana rasanya tuh? Nggak bisa duduk lama, tapi alhamdulillah masih bisa duduk ya. Alhamdulillah, maksud saya nggak bisa duduk lama, tapi kan alhamdulillah masih bisa duduk, ya kan? Masya Allah, Allah baik. Terus sendi apa tuh yang sakit mbak? Kalau boleh tahu? Sendinya agak miring, tulangnya. Akhirnya itu jadi menyebabkan sendinya sakit. Linu ya. Subhanallah. Syafakillah la ba'sa tahurun, insyaallah. Semoga Allah berikan kesembuhan dan semoga sakitnya bisa menjadi sarana bagi Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Amin. Jenengan juga sama. Kok bisa duduknya bersamaan ya? Maksudnya padahal kan nggak janjian kan? Sebelum kajian nih ceritanya lagi mau bahas sendi nih, kita duduk bareng gitu kan. Depan pula. Masya Allah. Gimana ceritanya? Oh, udah periksa dokter mbak? Lutut itu kan bagian sendinya yang memang alat vital ya, maksudnya gimana mau nekuk apa kan juga yo. Kenapa bu? Pelan-pelan ya Allah, syafakilah ya bu, la basator insyaallah. Semoga Allah sehatkan. Berarti terapinya sholat duha bu. Masya Allah. Jadi gini loh ibu-ibu ya, di dunia ini nggak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kadang tuh kita udah pakai ilmu kedokteran, ya, sakitnya masih. Kita pakai jalur lain, jalur sedekah, Allah sembuhkan. Kan kita kalau sakit, ya, apa kata Rasulullah? Tadawu bis sadaqah, ya, berikanlah sedekah. Ya, jadikan sedekah itu sebagai sarana untuk menyembuhkan badanmu, gitu kan. Maka Allah akan sembuhkan. Dan orang-orang Arab sampai detik ini, teman-teman kami yang ada di Madinah kalau sakit teman-teman, itu nggak langsung ke dokter, tapi mereka tuh sedekah sembunyi-sembunyi. Sebelum ke dokter, Allah ambil penyakitnya, Allah sembuhkan. Ya subhanallah. Dan kita ini yang kadang menyandarkan bahwa yang bisa mengobati penyakit adalah dokter. Dan itu sudah masuk bagian dalam menyekutukan Allah. Jadi kalau panjenengan ke dokter terus kita bilang, Pak dokter matur nuwun, jenengan sudah membantu saya, sendinya jadi nggak sakit. Bu, hati-hati tulisan. Ya. Alhamdulillah kalau dokternya baik, solih bu, bukan saya yang menyembuhkan tapi Allah. Wih, itu dokter yang keren itu. Ada dokter gitu ya? Iya, masya Allah. Ya apalagi kalau dokternya bilang, bu udah sedekah belum kesini? Belum ya pak? Ya, sedekah dulu gitu ya. Besoknya bu jadi kesini nggak? Enggak, udah hilang penyakitnya. Masya Allah. Masya Allah dia, masya Allah. Jadi gitu ya mbak. Jadi kalau pas lagi sakit sendi tuh jadi merasakan nikmat gitu ya mbak ya. Ya Allah dulu waktu sendiku belum sakit, alhamdulillah aman-aman aja gitu ya. Masya Allah. Dulu ya sebelum sakit atau gimana? Oh rasanya begitu, beda ya. Subhanallah, subhanallah. Kata terapinya justru sujud. Subhanallah tuh bu, di setiap gerakan salat itu ada hikmahnya. Subhanallah, terima kasih mbak yang telah memberikan pelajaran untuk kita pada hari ini. Semoga kita yang disehatkan oleh Allah Azza wa Jalla semakin pandai bersyukur kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya, memberikan kepada kita kesehatan untuk bekal ibadah kepada Allah. Ya baik. Kemudian teman-teman, ya itu berarti diantaranya kan tadi sholat duha ya. Kemudian diantara bentuk syukur kita kepada Allah dalam perbuatan apa? Ya diantaranya ta'dilu bainal isnaini sadaqah. Berbuat adil antara dua orang itu sedekah.
Ya, berarti kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat adil. Termasuk diantaranya ketika kita mendidik anak-anak kita. Jangan sampai kita bedakan yang bungsu dengan yang tengah dan yang sulung. Semuanya sama. Gitu ya. Baik. Atau kata Syekh Utsaimin, beliau menjelaskan di antara bentuk contoh adil kepada dua orang yang bersengketa itu adalah mendamaikan antara dua belah pihak ya yang sedang bersengketa. Maka kita nggak boleh condong kepada seseorang karena orang tersebut adalah bagian dari kerabat kita, gitu kan? Yang benar ya kita dukung, yang salah ya kita tegur. Jadi kita adil. Ya, itu di antara contohnya. Kemudian di antara perbuatan yang bisa kita lakukan sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tu'inur rajula fi dabbatihi. Berarti ini bentuk rasa syukur kita dengan tenaga kita. Tenaga. Membantu seseorang menaiki kendaraannya. Ada nenek-nenek mau naik mobil, mobilnya tinggi. Ya susah, "Nek, ayo Nek tak bantu dituntun ke." Wih, Masya Allah. Kalau zaman dulu mungkin dinaikin ke hewan tunggangan gitu kan ya, ke pelana unta. Zaman sekarang untanya udah nggak ada, adanya di kebun binatang, gitu kan. Maka ketika kita menaikkan ya ibu-ibu lansia ke mobil, dimudahkan jalannya, maka itu sebagai bentuk sedekah kita. Masya Allah. Jadi yang namanya sedekah bukan hanya dengan uang, tapi juga dengan kita membantu saudara kita untuk menaiki kendaraannya atau mengangkutkan barangnya ke atas kendaraannya. Syukur-syukur mobil kita bermanfaat untuk ngangkut orang banyak. Berarti itu sedekah. Orang membantu menaikkan saja itu sedekah, apalagi seorang-orangnya dinaikkan. Ya. Jadi ibu-ibu gini nih, Masya Allah ya. Saya pernah dengar cerita dari satu jamaah, beliau tuh berdoa sama Allah, "Ya Allah, berikanlah aku mobil ya Allah, ya Allah." Belum dikabul-kabulkan sama Allah. Kemudian kata beliau berdoanya ganti tuh sama Allah. Bilangnya gini sama Allah, "Ya Allah, berikan aku mobil biar bawa tetanggaku iso kajian." Gak lama kemudian Allah kasih jalan. Ya, apa Allah kasih jalan caranya? Beliau punya tanahnya kena gusuran tol, dapat uang ganti untung, bukan ganti rugi ya. Ganti untung apa ganti rugi? Ganti untung, kan biasanya berlipat-lipat tuh. Kata beliau, akhirnya Masya Allah dengan saya tuh niat pengen bawa tetangga aku ikut kajian, Allah kasih mobil. Ya subhanallah, jadi berdoa tuh begitu Bu. Lihat dulu kebermanfaatannya yang mana. Terkadang Allah tuh nguji kita, belum Allah kabulkan doa kita karena kita itu khawatir kalau dikabulkan doa kita, ya Allah saya pengen mobil, ternyata mobilnya cuma buat pamer, cuma bikin konten. Nah, kata Allah jangan deh, nanti kamu jadi orang sombong, nggak akan aku kabulkan dulu. Kemudian kalau berdoanya, ya Allah aku pengen punya mobil tapi nanti tak jadikan ambulan, langsung Allah kasih. Kenapa? Karena kebermanfaatannya lebih banyak. Ya, jadi begitu, luruskan niat dalam berdoa. Untuk apa? Terutama tekankan dalam kebermanfaatan di dalamnya. Ya, baik. Kemudian teman-teman, di antara ya bentuk perbuatan yang bisa kita lakukan sebagai wujud rasa syukur kita adalah wa bikulli khatwatin tamshiha ila sholati shadaqah. Untuk kaum bapak-bapak, ibu-ibu yang mau ke masjid, ya kemudian dia jalan kaki, maka subhanallah ini juga di antara bentuk sedekah. Dibayangkan ibu-ibu, kalau ibu-ibu panjenengan mau ke masjid, ya berapa langkah itu, maka satu langkah bisa Allah jadikan angkat derajatnya, satu langkah bisa dijadikan sarana Allah untuk menghapuskan dosanya. Subhanallah. Dan juga ini juga bentuk sebagai sedekah. Masya Allah. Terakhir teman-teman, watumitul ada anit tariqi sadaqah. Dan ketika kita menyingkirkan gangguan yang ada di jalan untuk mendapatkan ridho Allah, tujuan utamanya adalah maka itu dihitung sebagai sedekah. Dan ini menjadi patokan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ibu-ibu, kadang kita itu kalau kita itu menjadi orang yang peka, ibu-ibu, Allah jadikan kita tuh orang peka gitu ya, orang yang peka, orang yang apa sih namanya, respect gitu ya, peka. Itu kalau ada apa gitu ya, ke jalan area yang mau masuk rumah, terus ada barang apa, tanpa diminta, itu kita singkirkan. Entah itu mainan, itu saya sering sekali. Karena di rumah itu ada anak-anak lagi ngafal Quran, anak-anak kecil, padahal mainan udah ada tempatnya.
Entah itu siapa pelakunya, nggak usah dicari. Mainannya terbang ke jalan gitu, ke jalan tuh ke tempat yang dilalui mobil, ya. Yaitu daripada kita ngomel-ngomel siapa tahu yang bang ini gitu ya, malah pusing. Mending kita ambil mainannya, kita taruh lagi di tempat mainan. Termasuk itu, karena biasanya contohnya itu kan kalau ada duri gitu kan ya. Tapi kan kita nggak sering lihat duri di rumah kita, ya. Atau ada apa gitu yang ada di jalan, paku atau batu, ya itu kita singkirkan. Ya termasuk bagian dari sedekah. Dan kadang Allah tuh menguji kita, teman-teman. Allah berikan kesempatan untuk kita menyingkirkan, tapi karena kita tidak fokus dengan apa yang Allah berikan kepada kita dari berbagai macam amal soleh, akhirnya kita tinggalkan. Jadi subhanallah ya. Coba deh teman-teman. Yuk mari kita tuh jadi orang yang lebih peka gitu loh. Lebih respect ya kepada sekitar gitu ya. Bisa jadi Allah hadirkan misalnya teman kita dikasih masalah sama Allah, ternyata itu menjadi pahala bagi kita kalau kita membantu teman kita, gitu ya. Jadi bentuk-bentuk sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kita itu kalau kita bisa melihat dari sudut pandang lain, maka ternyata itu adalah bagian dari ibadah yang Allah Azza wa Jalla inginkan untuk kita. Ya kitanya aja nggak ngeh kalau itu ibadah gitu. Kita menganggap sepele, cuman nyingkirin batu, cuman nyingkirin mainan gitu kan ya. Padahal kalau mainan itu tidak disingkirkan, nanti terinjak oleh mobil misalnya, kan jadi rusak mainannya, tidak bisa lagi dimainkan oleh anak-anak. Ya. Jadi hal-hal yang seperti itulah yang kadang kita itu nggak respect gitu. Ada apa gitu ya? Kalau subhanallah, kalau orang yang empatinya tinggi, ibu respectnya tinggi, nggak cuek bebek, insya Allah biidnillahi ta'ala hidupnya tuh bagus. Kenapa? Atas izin Allah. Karena ya itu dia berempati kepada orang lain. Dia peka terhadap lingkungan sekitar gitu loh. Jadi jadilah kita orang-orang yang kita itu bukan mengandalkan ego kita saja, tidak. Tapi jadilah orang-orang yang peka terhadap lingkungan sekitar. Ada apa ya kita bantu. Dah. Hidup tuh cuman kayak gitu aja ibu-ibu. Ya Allah akan melihat kepada kita bagaimana hablum minallah, bagaimana hablum minan nas. Bagaimana hubungan baik dengan Allah, bagaimana hubungan baik dengan manusia. Kalau dua-duanya kita jalani dengan baik, insya Allah biiznillahi ta'ala Allah masukkan kita ke dalam syurganya. Simple. Ya, hanya simple teorinya tapi berat di prakteknya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya pertolongan ibu-ibu agar kita dimasukkan semuanya ke dalam jannahnya. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang semakin bersyukur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki dari arah yang kita tidak duga-duga. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kita dengan orang-orang baik. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah atas pertolongan Allah ya kita sudah selesai membahas hadis ke-26 ini. Semoga bisa diambil manfaatnya, yang benar datangnya dari Allah. Jika ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.